أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Yang saya hormati para bapak-bapak jamaah majelis taklim rutinitas semalam Jumat biasanya yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir berkat itu kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul bersama bermawadah bersilaturahmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan rahmat dan maghfirah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga tercurah kepada junjungan alam semesta yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama, sehingga kepada kita semua selaku umatnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat husna di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap rasul yang Allah utus dalam dunia ini mempunyai yaitu tentunya panutan yang baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yakin pada diri para rasul itu terdapat panutan yang baik. Maka di setiap para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya semuanya adalah manusia pilihan. Seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang utusan. Maka yaitu ada nabi, ada rasul. Ada nabi, ada rasul. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu, diberikan ilmu wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul seorang laki-laki yang termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu, diberikan ilmu hikmah, dan diberikan keistimewaan kepada seorang rasul tersebut, dan juga mendapatkan perintah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kerasulannya. Maka seorang nabi itu tidak mempunyai umat, tapi seorang rasul mempunyai umat, mempunyai pengikut. Dan nabi itu luar biasa banyak jumlahnya nabi. Dan dalam perhitungan sampai 124.000 nabi. Dan rasul yang diutus, nabi yang diutus menjadi utusan, menjadi rasul, itu 313. 313 itu dilingkup lagi, yaitu dengan kewajiban kita yang untuk kita tahu, yang wajib kita tahu, itu ada 25 rasul. 25 rasul. Dan semua itu adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk manusia yang ada di dunia, yaitu untuk makhluk yang ada di dunia. Maka para nabi dan para rasul itu semua adalah orang-orang yang baik, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala.
maka tentu yakin di dalam diri seorang Rasul ada panutan, ada siri teladan yang baik. Maka kita lihat sejarah baginda Rasul sangat luar biasa, yaitu dengan tujuan pada kanjeng Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan sesungguhnya diutusnya saya yaitu adalah bertujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang di zaman dahulu ketika Nabi lahir sampai Nabi itu beranjak dewasa, itu akhlak manusia itu sangat luar biasa bejatnya, yang dinamakan itu kaum jahiliyah. Ya, yang dinamakan kaum jahiliyah itu sangat luar biasa dan sangat keji, yang kuat yaitu selalu menang, yang gagah, kuat berkuasa, selalu berkuasa. Nah, di zaman jahiliyah bahkan itu anak sendiri, anak perempuan itu ada yang dimatiin sejak kecil. Nah, umur masih kecil dimatiin, sampai itu riwayatnya ada yang dikubur hidup-hidup di zaman jahiliyah tersebut. Maka akhlak manusia tersebut itu sangat luar biasa. Bahkan itu ya di zaman sebelum kanjeng Nabi itu kawin itu ada yang dinamakan kawin sifah, min sifahil jahiliyah, nikah kawin cara itu cara hukum, tapi yaitu istrinya itu boleh ditukar-tukar. Nah, teman punya istri sama temannya lagi boleh ditukar-tukar istrinya. Itu kalau dia pengen istri temannya, wah gini lu cakep banget buat gua tidurin semalaman. Ya nanti lu pakai gua. Nah itu. Jadi nikahnya kan tadi nikahnya itu bininya itu istrinya itu boleh tukar-tukaran. Sangat bagus itu. Zaman dahulu itu ada namanya nikah sifah. Nah, tapi baginda Rasul datang baginda Rasul menikah dengan secara yaitu syariat Islam, syariat yang dibawa oleh agama Nabi Isa alaihissalam. Karena sebelumnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebelum kanjeng Nabi diutus menjadi Rasul, itu syariatnya ngikut daripada syariat Nabi Isa alaihissalam. Maka sebelum Isra Mi'raj kanjeng Nabi, sebelum itu datang perintah sholat, sholatnya kanjeng Nabi cuma satu waktu, yaitu yang diperintahkan disyariatkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, karena zaman dahulu itu nabi-nabi zaman dahulu itu sholat itu cuma satu waktu, sholat satu waktu itu. Nah, setelah itu kanjeng Nabi diutus dan yang itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj, diperintahkan sholat 5 waktu sempurna semua ada itu di baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 5 waktu. Nah, jadi di zaman dahulu itu ada orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh. Jahiliyah itu ada zaman kebodohan, gitu. Zaman kebodohan orang-orang yang bodoh. Maka baginda Rasul yaitu diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka kanjeng Nabi ketika yaitu masih remaja berdagang, diajak itu pamannya berdagang, yaitu akhlaknya luar biasa. Nah, di dalam kita berjanjikan ada sajidal haya wa tawadhu. Nah, wa baraja sallallahu alaihi wasallam sajidal haya wa tawadhu. Nah, telah lahir kanjeng Nabi dengan kelakuan yang sangat luar biasa, sajidal haya, sangat pemalu,
Kanjeng Nabi itu mempunyai sifat sangat pemalu, tapi enggak memaluin gitu. Jadi sifat pemalu, syadidal hayat, sangat malu kanjeng Nabi. Tawadu, dan juga ya kanjeng Nabi itu sifatnya tawadu, rendah hati. Mempunyai sifat itu rendah hati. Maka kita itu ikutin kanjeng Nabi kalau bisa, kalau mampu yuk kita ikutin akhlak Nabi. Maka di situ innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata kanjeng Nabi, sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan zaman dahulu perempuan itu nggak ada harganya. Zaman jahiliyah sebelum kanjeng Nabi itu zaman jahiliyah perempuan nggak ada harganya. Maka perempuan lahir, ada orang lahir maupun anaknya perempuan, ada yang langsung dikubur, ada yang dimati. Itu maka lahir kanjeng Nabi diutus menjadi utusan kanjeng Nabi, mengangkat derajat manusia, mengangkat derajat perempuan. Derajat perempuan itu diangkat sama kanjeng Nabi. An-nisa'u imadul bilad, ija fasadatil bilad, ija sholatil bilad. Kata kanjeng Nabi, perempuan itu adalah tiangnya negara. Bila mana baik perempuannya, baik itu negaranya. Bila mana jelek, rusak perempuannya, maka jeleklah itu negaranya. Itu kata kanjeng Nabi, perempuan. Kalau perempuannya bagus, perempuannya baik, negara pun akan baik, negara pun akan bagus, negaranya akan kuat, negaranya akan bagus. Kalau perempuannya bagus-bagus, perempuannya baik-baik, akhlaknya bagus, akhlaknya diangkat tuh derajat perempuan oleh kanjeng Nabi. Bila mana jelek perempuannya, jeleklah itu negaranya. Ya, banyak sekarang tuh maka di perempuan diangkat sama kanjeng Nabi derajatnya itu sampai perempuan itu nggak mau kalah sama laki-laki gitu. Sekarang tuh perempuan banyaknya nggak mau kalah sama laki-laki. Laki-laki bisa main bola, perempuan juga main bola. Gitu sekarang mah ya. Itu laki-laki bisa main bola, kenapa perempuan nggak boleh? Gitu. Sekarang main bola perempuan, futsal ada. Tadi saya ngeliat di TV, perempuan main bola futsal. Aduh, makanya nggak mau kalah perempuan sama laki-laki. Iya, apa diangkat sama kanjeng Nabi derajat perempuan, nggak mau kalah sama laki-laki. Padahal mah itu hari jalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpinnya perempuan, pemimpin perempuan gitu. Hari jalu qawwamuna 'ala nisa. Harusnya laki-laki yang menjadi pemimpin. Gitu. Tapi sekarang perempuannya yang pada itu nggak mau kalah sama laki-laki. Udah perempuan, laki-laki udah di rumah, perempuan pada kerja, laki di rumah masak, nyuci, iya. Nah perempuan adalah kerja. Maka zaman sekarang itu sangat luar biasa. Iya, itu. Diangkat sama kanjeng Nabi derajat perempuan itu jangan. Tadinya sangat hina perempuan, tadinya sangat jelek itu, sangat rendah perempuan itu. Di zaman di mana ya, di India itu laki-laki dibeli sama perempuan. Karena apa? Karena perempuan yang rasa rendah gitu. Laki-laki dibeli sama perempuan di India, tapi di negara syariat Islam perempuan yang diangkat mah, yang dibagusin mah perempuan, yang laki-laki yang nyiapin untuk pernikahan itu laki-laki yang nyiapin.
Tapi kalau di zaman di India, nah itu laki-laki jadi enak ya. Yang nyiapin pernikahan semua perempuan semua gitu. Beda gitu. Maka pas syariat Islam, nah, perempuan yang dimuliakan diangkat sama kanjeng Nabi. Jadi harus dimuliakan tuh perempuan. Kalau zaman sekarang kalau laki-laki mau nikah, laki-laki harus siap. Harus siap ngebawain untuk pernikahan, siapin laki-laki yang nyiapin gitu. Itu kalau syariat, nah syariat kanjeng Nabi.